Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang studi kasus konversi. Dan anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Muhammad Farah Aryansyah, yang kedua ada Muhammad Abi Ramadhani, dan ketiga ada Natasha Rahimah, dan keempat ada Yoga Windy. Pokok pembahasan dari konversi ini adalah konversi jam menit, konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Tujuan kita mempresentasikan ini adalah memahami logika proses konversi jam ke menit, memahami logika proses konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik, menjelaskan pemakaian operasi penjumlahan dan perkalian untuk melakukan konversi jam ke menit, dan menjelaskan pemakaian operasi penjumlahan dan perkalian untuk melakukan konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Penyelesaian masalah konversi jam ke menit. Untuk mengkonversi dari jam ke menit adalah dengan mengalihkan nilai jam dengan 60 kemudian ditambahkan dengan nilai menitnya. Struktur data yang digunakan: variabel jam untuk menyimpan data jam, variabel menit untuk menyimpan data menit, variabel hasil untuk menyimpan data hasil. Logika operasional: operator aritmatika yang kita gunakan pada konversi jam ke menit: satu, operator plus digunakan untuk operasi penjumlahan, dan kedua, operator min untuk operasi pengurangan. Lalu selanjutnya ada input konversi jam ke menit. Input yang dibutuhkan program ini adalah variabel jam bertipe integer, variabel menit bertipe integer. Dalam bahasa pemrograman Python, penulisan data untuk menjadi tipe integer adalah dengan menggunakan integer buka kurung tutup kurung. Untuk membuat program yang membuat pengguna bisa memasukkan inputan adalah dengan menggunakan input tutup kurung buka kurung tutup kurung. Sehingga bentuk program inputan yang meminta pengguna masukkan jam dan masukkan menit dengan tipe integer adalah jam sama dengan integer input masukkan jam, menit sama dengan integer input masukkan menit. Berikut adalah simbol flowchartnya, yaitu dengan berbentuk jajar genjang untuk input jam dan input menit. Proses konversi jam ke menit. Variabel hasil bertipe integer. Untuk mengkonversi dari jam ke menit adalah dengan mengalihkan nilai jam dengan 60, kemudian ditambahkan dengan nilai menit. Untuk prosesnya, buatlah program untuk memproses inputan yang diberikan pengguna dalam bentuk jam konversi ke menit, dan kemudian ditambahkan nilai jam dan nilai menit yang telah dimasukkan dan dikonversi. Berikut adalah contoh programnya. Lalu ada simbol flowchartnya, yaitu berbentuk persegi panjang, hasil sama dengan jam dikali menit, dikali 60 ditambah menit. Untuk outputnya, program ini akan menghasilkan output yang berupa jumlah menit dalam bentuk angka, dengan menggunakan print buka kurung tutup kurung untuk menampilkan hasil. Berikut adalah contoh programnya. Untuk simbol flowchartnya, yaitu ada jajar genjang dengan print hasil. Untuk berikutnya ada secara keseluruhan program yang telah kita buat. Dapat dilihat di atas bahwa output dari program konversi jam ke menit adalah dengan mengalihkan setiap 1 jam dengan 60 menit, kemudian ditambahkan dengan inputan menit. Jika tidak ada inputan menit, maka bisa diisi dengan 0. Berikut merupakan flowchartnya. Nama dan fungsinya. Simbol terminator digunakan untuk simbol awal, start atau akhir, end. Berbentuk seperti ini. Simbol proses digunakan untuk perhitungan atau pengolahan data termasuk deklarasi variabel. Simbolnya yaitu berbentuk persegi panjang, jam, menit, hasil sama dengan jam dikali 60 plus menit. Simbol input dan output data digunakan untuk mempresentasikan pembacaan data atau penulisan data yang berbentuk jajar genjang, input jam, input menit, serta print hasil. Simbol flow line digunakan untuk penghubung antar simbol dengan berbentuk tanda panah. Selanjutnya untuk permasalahan kedua, yaitu konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Buatlah program untuk mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik. Contohnya input masukkan detik 189.005. Kemudian outputnya itu 189.005 detik setara dengan 2 hari 4 jam
30 menit, dan 5 detik. Untuk menyelesaikan masalah itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu menghitung nilai detik dengan mengkonversi hasil inputan. Dengan kata lain, nilai detik adalah nilai sisa hasil bagi dari nilai input dibagi 60. Kemudian menghitung nilai menit. Menghitungnya dengan cara menghitung jumlah total menit terlebih dahulu. Jumlah total menit adalah nilai total detik dibagi dengan 60 menggunakan operator. Kemudian tahap ketiga menghitung nilai jam. Terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah total jam. Jumlah total jam adalah jumlah total menit dibagi dengan 60 menggunakan operator bagi. Tahap keempat menghitung nilai hari. Nilai hari didapat dengan membagi jumlah total jam dengan 24 menggunakan operator bagi. Untuk struktur data yang digunakan, kita menggunakan variabel bil bertipe integer untuk menyimpan nilai input detik. Kemudian variabel detik bertipe integer untuk menyimpan data detik. Variabel menit bertipe integer untuk menyimpan data menit. Variabel jam bertipe integer untuk menyimpan data jam. Dan variabel hari bertipe integer untuk menyimpan data hari. Logika operasional yang digunakan itu merupakan operasi aritmatika, yaitu operator slash bagi digunakan untuk operasi pembagian. Operator modulus disebut juga sebagai modulus digunakan untuk menghitung sisa hasil bagi. Input-input yang dibutuhkan di program ini adalah kita menggunakan variabel bil dengan input detik, jam dalam bentuk integer. Dan beginilah bentuk flowchartnya menggunakan input bentuk simbol input atau output. Untuk proses, jadi dalam satu hari terdiri dari 86.400 detik. 1 jam terdiri dari 3.600 detik. 1 menit terdiri dari 60 detik. Awalnya nilai bil dikonversikan ke dalam hari dengan dibagi 86.400 detik. Kemudian sisanya dikonversi ke dalam jam dengan dibagi 3.600 detik. Kemudian sisanya dikonversikan ke dalam menit dengan dibagi 60 detik, dan sisanya dijadikan detik. Berikut adalah bentuknya dalam pemrograman. Untuk dalam bentuk flowchartnya kita menggunakan simbol proses, yaitu hari, jam, menit, serta detik. Outputnya, program ini akan menghasilkan output yang berupa jumlah hari, jam, menit, dan detik dalam bentuk angka. Flowchart yang digunakan itu kita menggunakan simbol input atau output yang kita gunakan untuk menampilkan hasil outputnya berupa hari, jam, menit, dan detik. Program yang kita pakai dalam konversi hari, jam, menit, detik. Ini adalah bentuk secara keseluruhannya. Berikut adalah flowchartnya, diawali dengan start, proses, bil detik, menit, jam, hari, lalu input bil, lalu proses hari sama dengan bil per 86.400, lalu jam sama dengan bil modulus 86.400 per 3.600. Lalu menit sama dengan bil modulus 3.600 dibagi 60. Lalu detik sama dengan bil modulus 3.600 dibagi 60. Lalu output yang dihasilkan yaitu print hari, jam, menit, detik. Flowchart, simbol terminator digunakan untuk simbol awal atau start atau akhir. Simbol proses digunakan untuk perhitungan atau pengolahan data termasuk deklarasi variabel. Simbol input atau output data digunakan untuk mempresentasikan pembacaan data atau penulisan data. Berikut yang kita pakai adalah input bil menghasilkan output print hari, jam, menit, detik. Simbol flow line digunakan untuk menghubung antar simbol. Soal latihan, buatlah flowchart untuk mencari max atau minus atau minimum bilangan dari suatu deret bilangan.
Contoh, input bilangan 8, 3, 5, 27, 9, 6, dan 4. Outputnya bilangan maksimumnya 9, bilangan minimumnya 2. Program yang kita gunakan untuk mencari minimum dan maksimum bilangan dari suatu bilangan deret yaitu ada di sini. Outputnya akan menghasilkan bilangan 8, 3, 5, 27, 9, 6, 4 dan bilangan maksimumnya 9, bilangan minimumnya 2. Lalu flowchartnya yaitu start dilalui dengan proses bilangan maksimum, minimum, lalu menginput bil, lalu proses maksimum sama dengan maksimum bil, lalu minimum sama dengan min bil, lalu menghasilkan output print maksimum dan print minimum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.